Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang nyata bagi kita, memimpin dan menyertai kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema ditebus dan pasti diselamatkan. Dari bacaan firman Tuhan Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pertanyaan terbesar manusia yang jika ia mendapatkan jawaban yang memuaskan hatinya, maka ia akan tenang dalam menjalani kehidupannya. Pertanyaan itu adalah, setelah ia meninggal, ia akan kemana? Orang yang tahu pasti roh dan jiwanya akan kemana setelah ia meninggalkan raga yang fana ini, akan lebih ikhlas dan lebih tenang dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Jika pertanyaan ini dipertanyakan kepada kita, maka apakah jawaban kita? Apakah kita sudah tahu dengan pasti kemanakah roh dan jiwa kita nantinya setelah kita meninggal? Dan salah satu pertanyaan lain lagi yang dapat membuat orang tenang dalam menjalani hidupnya, jika ia bisa menjawab dengan pasti pertanyaan ini, yaitu bagaimana engkau dapat menyelesaikan hutang dosamu? Karena hanya dengan menyelesaikan hutang dosa, maka kita bisa masuk di dalam surga. Jika seseorang telah memiliki keyakinan bahwa hutang dosanya sudah lunas dibayar, maka ia pasti akan tenang menjalani kehidupannya. Karena kalau tidak, maka ia akan terus dikejar rasa bersalah dan berpikir keras bagaimana melunasi hutang dosanya yang kian hari kian bertambah. Sebaliknya, jika ia yakin bahwa hutang dosanya sudah lunas dibayar, maka hidupnya akan melimpah dengan sukacita dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita kali ini yang terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28, maka kita akan bersama merenungkan tentang suatu kepastian keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Semua pertanyaan kita telah dijawab oleh Allah. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau mengimani hal tersebut ataukah tidak. Dalam bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama tentang karya penebusan Kristus yang pasti menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Yang pertama adalah Kristus berkorban bagi keselamatan kita. Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu manusia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi ataupun melepaskan diri dari cengkeraman dosa. Hanya Allah lah yang dapat membuat manusia bisa terlepas dari cengkeraman dosa. Karena itu, sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancangkan keselamatan bagi manusia. Ketika Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan menyadari bahwa diri mereka telanjang, maka Allah mengorbankan hewan untuk menutupi aurat mereka. Allah tahu bagaimana cara yang tepat untuk menutupi aurat manusia yang telah penuh rasa bersalah dan malu, yaitu mengorbankan binatang dan mencurahkan darahnya bagi mereka. Sejak saat itu, manusia tentunya menyadari bahwa untuk menutupi keberdosaannya, maka harus ada yang dikorbankan. Meskipun demikian, hal itu hanyalah bersifat sementara, karena penutup aurat mereka akan usang dan mereka akan telanjang kembali.
sehingga mereka harus mengorbankan lagi hewan lainnya. Ketika Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, maka Allah juga menunjukkan cara bagaimana mereka menyelesaikan hutang dosa mereka, yaitu dengan mempersembahkan kurban kepada Allah. Karena hanya dengan kekudusan hiduplah manusia bisa layak di hadapan Allah. Kembali hewan-hewan dikurbankan untuk menebus dan menghapus dosa mereka. Imam-imam akan memimpin ritual-ritual penghapusan dosa, mewakili umat Allah di hadapan Allah. Namun ini pun belum menyelesaikan masalah yang sesungguhnya, yaitu dosa manusia. Umat kembali berdosa dan ritual penyembelihan hewan penghapus dosa terus dilakukan. Mengapa? Karena ini memang hanya merupakan gambaran dari kurban yang sesungguhnya, kurban yang sejati, yaitu darah anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri untuk manusia berdosa. Kita akan lihat dari Ibrani pasal 9 ayat 25 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Bapak Ibu Saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam yang agung, yang bukan mempersembahkan hewan sebagai kurban dan darahnya sebagai penebusan dosa manusia. Namun ia sendiri adalah kurban yang sesungguhnya itu. Dia sendiri yang mengorbankan tubuhnya dan darahnya sendiri sebagai kurban yang tidak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Kalau para imam Israel berulang kali masuk dalam ruang kudus Allah untuk mempersembahkan kurban dari hewan-hewan yang dikurbankan, namun Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang sempurna di hadapan Allah. Mengapa kurban Tuhan Yesus merupakan kurban yang sempurna dan diterima oleh Allah? Karena Tuhan Yesus tidak bercacat dan tidak bercela, suatu kurban yang tidak berdosa, yang tidak bernoda, dan tidak dapat didakwa karena ketidaklayakannya. Ia adalah kurban yang sempurna, yang sejati, yang sanggup menutupi dosa semua umat manusia. Pengorbanan diri Tuhan Yesus Kristus diterima oleh Allah, sehingga ia menang, mengalahkan maut, dan ia dibangkitkan oleh Allah untuk menyatakan kepada manusia bahwa setiap orang yang menerima pengorbanan Kristus, percaya akan keselamatan di dalam Dia, kepadanya Allah akan menganugerahkan kebangkitan dan kehidupan kekal sama seperti Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Kristus mati satu kali untuk semua orang berdosa. Kita akan lihat dari Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia yang hidup di dunia ini, sehebat apapun dia, suatu ketika ia akan mengalami kematian. Dan firman Tuhan katakan bahwa semua manusia akan mati satu kali saja, dan sesudah itu ia akan dihakimi. Manusia dihakimi atas semua sikap, tindakannya, apakah ia menjalani kehidupannya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ataukah ia menjalani kehidupannya dengan keinginannya sendiri, bahkan tunduk pada keinginan iblis. Apakah ia menghargai kehidupannya sama seperti Allah menghargai dia,
dan mengaruniakan kehidupan kepadanya, ataukah ia sewenang-wenang mempergunakan hidupnya yang adalah anugerah Tuhan. Itulah kisah manusia. Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus, meskipun ia hadir sebagai manusia di dunia ini, namun sesudah kematiannya yang menanggung dosa seluruh umat manusia, justru ia bangkit dari kematiannya dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kematiannya yang satu kali itu justru mengerjakan perkara besar lain yang sangat berguna bagi manusia sesudah kematiannya, yaitu keselamatan bagi manusia. Semua orang yang percaya akan pengorbanan dan penebusannya mendapatkan janji yang kekal akan suatu kehidupan baru bersama Allah di surga yang kekal. Namun demikian, sebelum manusia mendapatkannya, maka ia terlebih dahulu harus percaya dan beriman akan penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan tempat yang kekal bersama dengan Kristus di rumah Bapa. Sesudah kenaikan Kristus ke surga, ia berjanji bahwa ia akan datang kembali, menyatakan dirinya pada akhir zaman sebagai hakim yang agung, yang menghakimi seluruh umat manusia dan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya dan senantiasa menantikan kedatangannya, serta menghukum mereka yang menolak penebusannya. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita yang telah hidup dalam penebusan Kristus hendaknya memberitakan terang Kristus bagi sebanyak mungkin orang yang berjumpa dengan kita, agar mereka juga mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menebus dosa kita satu kali untuk selamanya dan menganugerahkan keselamatan kepada semua orang yang menantikan Dia. Saat kita percaya kepada Kristus, maka dosa kita dihapuskan. Kita dianugerahkan kehidupan yang baru. Selanjutnya kita hidup dalam penantian akan kedatangan yang kedua kali menjemput kita. Dalam penantian itu tentunya kita harus bijak dalam mengelola kehidupan kita, sehingga kita terus hidup layak di hadapan Tuhan. Dan ketika Ia menjemput kita, kita siap masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus sudah mengorbankan dirinya menebus kita, umat yang dikasihi Dia. Maka janjinya untuk kita bahwa Ia akan menjemput kita, dan janjinya itu adalah pasti, ya dan amin. Ia pasti akan menjemput kita untuk berdiam bersama dengan Dia di surga yang kekal. Karena itu, selama kita hidup di dalam dunia ini, maka kita hendaknya bertekun dalam iman dan pengharapan, serta setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan serta meneguhkan iman kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menebus kami satu kali untuk selamanya, serta menganugerahkan keselamatan kepada kami orang percaya yang senantiasa menantikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena saat kami percaya kepadamu, maka dosa kami dihapuskan, dosa kami lunas dibayar, dan kami dianugerahkan kehidupan yang baru. Ajar dan mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam penantian akan kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kami. Ajar kami untuk bijak dalam mengelola kehidupan kami, sehingga kami terus hidup layak di hadapan Tuhan. Dan ketika Engkau menjemput kami siap masuk dalam kekekalan bersama dengan-Mu dalam kekudusan. Tuhan, biarlah selama kami hidup dalam dunia ini, kami boleh terus bertekun dalam iman dan pengharapan, serta setia menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk pandemi COVID-19 yang mulai dapat dikendalikan. Terima kasih untuk vaksin yang boleh didistribusikan dan menjangkau banyak orang, sehingga kami boleh memulai aktivitas kami lagi. Tuhan, kiranya Kau memberkati pemerintah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam terus menangani keadaan bangsa kami saat ini. Juga berkati untuk kami seluruh rakyat Indonesia dapat dengan bijak bersikap untuk kepentingan bersama dan kemajuan bangsa ini. Berkati semua gereja Tuhan dalam melayani umat-Mu.
Kiranya kami boleh hadir menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus bagi dunia ini. Berkati juga Gereja Kristus Bandung Tuhan, baik dalam peribadatan, persekutuan, dalam kehidupan pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, tangan Tuhan senantiasa menopang, menolong, dan menjamin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.